Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas alur cerita film India lagi. Kalau kalian suka jangan lupa ya di like, subscribe dan komen. Yuk, kita langsung ke alur filmnya. Selamat menyaksikan. Di hari pertama tantangan pun tiba. Ram dengan senangnya mengabadikan dalam bentuk tulisan, bahwa hari ini hari Surya memulai kehidupannya menahan kemarahan. Surya yang baru memulai tantangan menjalani hari-hari dengan kebaikan, yaitu mengikuti senam yoga. Mengikuti Kastawa membeli patung dewa, kebaikan hal itu diketahui oleh Varsha, kekasih Surya dulu. Varsha sangat heran, melihat Surya melakukan hal itu. Ternyata Surya bisa melewati hari pertama dengan baik, dan hari kedua Surya yang sedang nongkrong dengan Kishore melihat anak buah Chala membuat kerusuhan, dan menutup semua toko yang ada di sana. Kebetulan tempat itu berada di dekat rumahnya. Surya ingin sekali menghajar anak buah Chala, tapi Kishore mengingatkan Surya dan mengajak Surya pulang. Ketika pulang, ibu Surya meminta tolong ke Surya. Surya sangat senang ibunya menyapanya. Walaupun ibunya belum tahu kalau Surya adalah anaknya, dia meminta agar Surya memberikan resep untuk anak perempuannya yang sedang mengandung. Surya yang bahagia menyanggupi permintaan ibunya, walaupun tahu di luar sana sedang ada kerusuhan. Anak buah Chala memergokinya, tapi dengan tenangnya Surya mematuhi mereka. Obat yang dibawa ketahuan oleh anak buah Chala dan langsung dibuang. Surya pun menahan emosinya. Sampai di rumah ternyata Surya masih memiliki obat cadangannya yang ia simpan di sakunya. Hari-hari berikutnya Surya selalu bertemu dengan anak buah Chala. Kali ini ia meminta Surya mengantar Chala berkeliling ke suatu tempat. Awalnya Surya tak mau, tapi Kishore mengingatkannya. Akhirnya Surya mengantar Chala kemanapun ia pergi. Di hari itu Surya melihat kelakuan Chala yang tidak manusiawi. Surya kesal tapi ia berhasil meyakinkan hatinya kalau ini bukan urusannya. Tiba di suatu tempat Chala mengunjungi rumah seseorang bernama Mustafa. Meminta agar Mustafa menjual tanahnya. Mustafa bersikeras tidak mau menjualnya, karena tanah itu adalah satu-satunya harta yang diberikan pemerintah atas penghargaannya sebagai seorang prajurit. Tapi Chala tetap mengancam Mustafa kalau tak menjualnya, ia bisa melakukan apapun kepada Mustafa. Setelah mengantar Chala, Surya pulang ke rumah, melampiaskan kemarahannya kepada Kishore, tapi Kishore lagi-lagi bisa menenangkannya. Keesokan harinya Surya yang sudah yakin bisa mengendalikan amarahnya, berniat menemui Varsha untuk meminta maaf kepada keluarganya, terutama paman Varsha. Saat akan pergi ternyata anak buah Chala sudah menunggunya dan menaiki mobil Surya. Karena Chala menyukai mobil Surya dan ingin mengambilnya, dengan meninggalkan sebuah motor butut untuk Surya, Ram kebetulan melihatnya. Ram merasa mulai kagum dengan apa yang dilakukan Surya. Tiba di rumah Varsha, ia meminta maaf dan mencoba merubah dirinya di hadapan keluarga Varsha. Tak lupa meminta maaf kepada paman Varsha dan akhirnya mereka semua menerima Surya, dan membuat hubungan mereka kembali harmonis. Hari berikutnya anak buah Chala datang ke rumah Surya. Surya menyambut dengan baik. Anak buah Chala meminta agar Surya memberikan apa yang ia mau. Surya hanya menurut saja dan masih diam. Ram yang selalu memperhatikannya, yakin kalau Surya sudah berubah menjadi lebih baik, dan ia berniat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya kalau Surya adalah anaknya. Istrinya yang mengetahui hal itu sedih dan marah bercampur bahagia, karena orang yang selama ini ada di hadapannya adalah anaknya sendiri. Akhirnya hubungan di antara mereka pun semakin membaik dan terlihat kebahagiaan menyelimuti hari-hari mereka. Di tempat lain Mustafa mencari bantuan agar Chala tak memaksanya untuk menjual tanahnya, tapi semua orang menolak. Sampai pada akhirnya tersayat berita kalau Mustafa bunuh diri. Mustafa dicap sebagai pengkhianat negara. Ia bunuh diri karena dianggap ketahuan berkhianat, tapi sebenarnya Mustafa mati karena dibunuh. Berita itu hanya fitnah yang dibuat oleh Chala. Anak Mustafa yang bernama Toib mengamuk,
Karena pengorbanan ayahnya yang selama ini sia-sia, ia menyesali kematian ayahnya yang dicap sebagai pengkhianat. Ia marah dengan semua yang telah terjadi dan tak ingin menjadi seperti ayahnya. Karena dengan menjadi orang baik mereka akan selalu tertindas, dan Thoib pergi dari rumah dalam keadaan marah. Scene berpindah, ayah Mustafa meminta agar Surya memberikan keterangan yang sebenarnya, kalau kematian Mustafa bukanlah bunuh diri. Karena terlihat di CCTV kalau Surya berada di tempat kejadian pada waktu itu, di mana Mustafa ditemukan tewas. Surya mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa. Ayah Mustafa terus mendesak, tapi polisi Krishna Kumar mengatakan kalau perkataan Surya benar. Dia sudah sangat mengenali sosok Surya yang sudah menginspirasinya. Surya gelisah membuat dirinya keringat kedinginan. Cina, karakter matram వదులుకోలేదు సార్. Lalu ia pergi meninggalkan kantor polisi dan berlari sekuat tenaga. Sambil memikirkan sesuatu, ternyata Surya mengingat kejadian yang dialami oleh Mustafa dan benar saja Mustafa tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh anaknya Chala. Surya yang masih dalam tantangan ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa melihat kejadian itu, apalagi ketika Surya disuruh melupakannya oleh anak Chala dan Surya harus berjanji untuk melupakannya. Surya tak sanggup mengingat kejadian itu yang benar-benar perlawanan dengan jati dirinya. Surya bingung dan menangis tak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang, karena keinginannya untuk pergi ke perbatasan membuatnya sanggup melakukan hal di luar keinginannya. Singkat cerita, 21 hari telah dilewati oleh Surya dengan baik. Dan Surya pun lolos menjalani tantangan itu. Ketika Ram akan mendatangani surat persetujuan, Surya menolak. Sekarang ia tidak menginginkannya lagi, karena selama tantangan ini ia sudah membunuh karakternya yang sudah melekat dalam dirinya. Yang membuat ia tak berdaya dengan keadaan sekitar. Ketika kejahatan ada di depannya dia tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak ingin lagi menjadi prajurit kalau ia harus kehilangan jiwanya yang seperti dulu. Surya pun memutuskan untuk kembali ke karakternya seperti dulu, karena inilah dirinya yang sebenarnya, dan akhirnya Surya pergi dari tempat itu, lalu pergi menuju ke rumah Mustafa. Di sana anak buah Chala sedang mengobrak-abrik rumah itu, tapi dengan gagahnya Surya menghentikannya. Lalu Surya meminta maaf kepada ayah Mustafa, dan mengatakan yang sebenarnya kalau merekalah yang membunuh Mustafa. Penjahat-penjahat itu mulai menyerang Surya tapi Surya mengalahkannya dengan penuh amarah. Yang membuat mereka ketakutan dan melarikan diri bahkan sampai sembunyi. Surya terus mengejar mereka, sampai akhirnya menyandra anak Chala. Setelah itu Surya mendatangi rumahnya Chala. Setelah sampai Surya duduk di meja makan bersama Chala, anak buah Chala pun menyerang Surya. Tapi Surya dengan santuy menanganinya dengan mudah, hingga akhirnya Surya duduk sambil tidur. Surya mengatakan kalau mereka harus menemukan Thoib anaknya Mustafa, dengan cara apapun dalam waktu 24 jam. Dan juga mereka harus menghapus fitnah kepada Mustafa. Bila dalam waktu itu Thoib tidak ditemukan, anak Chala yang menjadi sasarannya, Chala pun langsung menugaskan anak buahnya mencari Thoib ke pelosok daerah dan mencari Thoib dengan berbagai cara. Sampai pada akhirnya Thoib ditemukan dan benar saja, Thoib hampir mengambil jalan yang salah. Ia bergabung dengan para penjahat dan hendak membunuh seorang anggota dewan, tapi anggota dewan itu mengenal Thoib. Dari HP yang ia pegang dan memperlihatkan kalau kehilangnya Thoib sedang menjadi trending topik di jagat maya. Akhirnya Thoib pulang,
Semua orang menyambut Thoib di sana. Awalnya Thoib marah karena sewaktu ayahnya hidup tak ada yang membantu dirinya. Tapi setelah semuanya seperti ini, mereka berbondong-bondong memberikan simpati mereka kepadanya. Surya mengatakan di hadapan semua orang, apa yang dipikirkan Thoib benar, karena Mustafa yang selama ini memperjuangkan negara ini tak ada apa-apanya di mata mereka. Hingga kematiannya pun masih difitnah. Seharusnya mereka semua sadar dengan perjuangan Mustafa ini. Surya tak menyalahkan Thoib bila Thoib marah dengan apa yang sudah dialami selama ini. Kemudian Surya memberikan bendera India dari kantong sakunya dan menyuruh Thoib merobeknya. Tapi yang dilakukan Thoib justru naik atas rumah dan mengibarkan bendera India, membuat semua orang menyaksikannya sangat terharu. Di akhir film Surya sedang duduk termenung, dihampiri oleh Ram. Dia memberikan surat kepada Surya yang membuat Surya senang dan bahagia. Ternyata surat itu surat persetujuan agar Surya bertugas di perbatasan. Surya terharu dan berterima kasih kepada Ram dengan menyebut ayah. Film pun tamat. Jika suka dengan video ini bisa bantu klik like, subscribe, komen dan saya ucapkan terima kasih semua.